gitu. Nah, oleh karena itu Anda coba petakan, bikinkan tabel. Tabelnya mirip dengan yang kemarin orde 1 ya, cuma sekarang Anda ganti isinya. Gitu ya. Isinya Anda gunakan untuk penyelesaian persamaan diferensial orde tinggi gitu ya. Oke, baik. Itu untuk orde tinggi. Bagaimana dengan orde atau persamaan diferensial simultan? Ya, kita juga punya 3 metode penyelesaiannya. Penyelesaian seperti apa? Yang pertama, penyelesaian bertahap. Terus kemudian eliminasi variabel bebas. Eliminasi variabel bebas. Kemudian yang ketiga adalah eliminasi variabel terikat. Gitu ya. Ada eliminasi variabel bebas, ada eliminasi variabel terikat. Ya. Jadi ada petakan kapan kita harus menggunakan misalnya bertahap, berarti ada suatu persamaan di mana tidak terhubung dengan persamaan yang kedua. Bukan tidak terhubung ya, tetapi penyelesaian dari persamaan yang pertama ya itu tidak bergantung dari penyelesaian persamaan yang kedua. Ya, saya ambil contoh yang kita bahas kemarin itu adalah terkait kalau misalnya asam sulfur kita dinginkan ya, kita dinginkan di tangki 1 kemudian lanjut ke tangki 2. Ya, jadi untuk penyelesaian yang di tangki 1 tidak membutuhkan tangki 2. Kecuali kalau misalnya berhubungan dengan tangki yang berinteraksi. Gitu. Ada 2 tangki, tangki 1 masuk ke tangki 2, tangki kedua juga masuk ke tangki yang pertama. Nah, itu kan berinteraksi. Ya. Maka di situ kedua hubungan persamaan diferensial yang ada itu akan membentuk hubungan. Jadi penyelesaian untuk tangki yang pertama itu akan membutuhkan penyelesaian di tangki yang kedua, begitu juga sebaliknya tangki kedua juga membutuhkan penyelesaian di tangki yang pertama, gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi hubungan seperti itu, maka kita punya 2 opsi. Opsinya itu adalah mau eliminasi variabel bebas ataukah eliminasi variabel terikatnya. Ya. Jadi silakan Anda buat matriksnya, matriks penyelesaian untuk penyelesaian persamaan diferensial orde 2 dan juga matriks penyelesaian kalau misalnya kita memiliki hubungan persamaan diferensial yang simultan. Jadi ada 2 persamaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tugas ini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada sunyi snap berarti saya anggap ininya sudah jelas. Oke ya. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan lain kalau misalnya terkait dengan materi-materi kita sebelumnya? Tidak ada juga. Kalau misalnya tidak ada juga, maka hari ini kita akan masuk ke materi penyelesaian yang berhubungan dengan deret. Gitu ya. Jadi kita sudah masuk ke minggu yang ke-10 di sini dan untuk hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan deret. Gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya persamaan diferensial, kita penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan deret, ya, ini sebenarnya ranahnya Mas, ada yang bilang bahwa ini adalah ranah yang abu-abu. Ya, kenapa disebut dengan abu-abu gitu ya? Karena ada bagian yang menyatakan bahwa ini sebenarnya bukan persamaan yang eksaknya. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini apabila persamaan deretnya itu membentuk suatu bentukan khusus gitu ya, itu bisa dianggap sebagai penyelesaian eksak. Ya. Yang dimaksud eksak itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kita menyelesaikan persamaan dengan metode analitik gitu ya, itu adalah menemukan jawaban yang sebenarnya, yang seharusnya. Ya.
Jadi itulah memang tujuan dari analisis matematika teknik kimia ini. Jadi penyelesaiannya itu bentuknya itu adalah penyelesaian bentuk yang eksak, yang jawaban sesungguhnya. Ya, lawan dari ini itu adalah penyelesaian dalam bentuk hampiran. Hampiran itu apa? Hampiran itu adalah penyelesaian pendekatan. Ya, jawabannya itu bukan jawaban yang sebenarnya atau yang seharusnya, tetapi mendekati jawaban yang seharusnya. Ya, nah itu biasanya kita bahas atau kita penyelesaiannya akan kita lakukan dengan menggunakan metode numerik, gitu ya. Jadi ada beda, memang ada beda filosofi terkait dengan bagaimana penyelesaian ini, ya. Nah, begitupun dengan deret, gitu ya. Metode deret ini sebenarnya adalah metode dasar dari penyelesaian dengan menggunakan numerik, ya, metode numerik. Nanti akan saya sampaikan contoh-contohnya. Karena apa? Kalau misalnya kita menyelesaikan dengan metode numerik, ya, coba Anda bayangkan, komputer itu hanya bisa melakukan 4 hal. Tambah, kali, kurang, bagi. Ya, jadi notasi matematika untuk komputer itu hanya 4. Tambah, kali, kurang, bagi. Cuma itu saja. Nah, padahal kita pahami ada banyak persamaan matematika yang lebih daripada itu. Contohnya itu adalah eksponensial. Terus kemudian sinus, kosinus, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah bagaimana program numerik ini mendekati fungsi-fungsi matematika tersebut. Ya, fungsi eksponensial tersebut. Nah, yang mereka lakukan atau yang para engineer komputer lakukan itu adalah mereka berusaha mendekati fungsi-fungsi matematika tersebut dengan menggunakan aturan deret. Ya. Nah, kenapa aturan deret ini bisa sangat powerful gitu ya, atau bisa menjadi solusi dari suatu penyelesaian persamaan matematika? Ya, karena keistimewaan dari deret ini adalah gitu ya. Kalau misalnya Anda lihat gitu ya, deret ini adalah terdiri dari banyak suku. Ya, contohnya seperti kita lihat di dalam persamaan ini. Ya. Saya punya persamaan itu adalah sama dengan A0 ditambah dengan A1 ya, dikalikan dengan fungsinya. Nanti ini bisa apa saja gitu ya. Ditambahkan dengan A2 dikalikan juga dengan fungsinya, pangkat 2 dan seterusnya. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita lanjutkan ini nanti kita akan ketemu pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Yang utama dari deret ini adalah ya semakin panjang rangkaian suku yang kita punya, ya. Jadi semakin panjang ini suku yang kita punya, ya. Kebergantungan ya atau nilai dari suku-suku di belakang itu akan memiliki keberadaannya itu adalah tidak terlalu penting dibandingkan suku yang di depannya. Ya. Tetapi itu untuk menjaga agar gitu ya, pendekatan kita atau hampiran kita mendekati nilai yang sebenarnya. Ya. Jadi oleh karena itu kalau misalnya Anda lihat di dalam metode numerik gitu ya, misalnya ini. Kalau misalnya Anda istilahnya itu ada numerical receipt gitu ya, atau resep numerik gitu. Bukunya itu ada buku yang tebel banget gitu ya. Itu adalah bagaimana metode-metode yang digunakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan fungsi matematik. Jadi terangkum di dalam satu buku yang namanya resep numerik gitu ya. Kalau misalnya Anda lihat di situ gitu ya, jumlah suku yang mereka tambahkan atau yang mereka hitung dalam membentuk suatu deret itu biasanya di atas 100 ya secara numerik. Tetapi ya, metode numerik itu gitu ya, mereka menggunakan hanya tambah kali kurang bagi. Ya, tidak ada fungsi-fungsi yang lain selain tambah kurang bagi. Ya. Jadi oleh karena itu gitu ya, dalam pembelajaran ini metode numerik ini ya, tolong dipahami bahwa metode ini
bisa jadi merupakan bagian dari metode numerik, ya, tapi juga bisa jadi ini merupakan bagian dari penyelesaian analitik apabila Anda nanti memberikan atau menghasilkan bentuk istimewa dia. Ya. Yang menyebabkan error atau perbedaan antara nilai yang sebenarnya atau nilai jawaban dengan metode deret itu adalah berapa suku yang Anda gunakan untuk menghitung. Ya, jadi oleh karena itu kalau misalnya di buku resep numerik itu biasanya jumlah sukunya itu lebih daripada 100. Ya, kenapa harus lebih dari 100? Kenapa nggak cukup 10 saja? Kenapa tidak 5 saja? Ya, karena sekali lagi gitu ya, dengan kita menghitung suku ke-6, ke-7, ya, suku ke-11, ke-12 gitu ya. Meskipun nilainya itu tidak seberapa dibandingkan suku-suku di depannya, tetapi itulah yang menentukan perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang kita hasilkan dengan menggunakan metode deret ini. Intinya itu adalah semakin panjang suku yang Anda hitung, maka semakin presisi jawaban itu atau semakin dekat jawaban itu kepada jawaban yang sebenarnya. Ya. Nah, kalau di dalam metode numerik mudah itu untuk dilakukan. Ya. Karena apa? Anda bisa menggunakan if, while, oke ya, when dan sebagainya. Ya, jadi iteratifnya itu mudah menghitung suku yang pertama, suku yang kedua, suku ketiga, kemudian Anda jumlahkan. Ya. Nah, ini adalah contoh deret yang umum digunakan di dalam numerical recipe atau resep-resep numerik. Ya, saya kasih contoh adalah contoh deret Maclaurin nomor 2. Ya, bagaimana sih sebenarnya kita itu menghitung eksponensial X. Ya, jadi eksponensial X kalau misalnya di dalam metode numerik itu tidak dalam bentuk apa namanya fungsi gitu ya. Tetapi kalau misalnya dalam metode numerik itu sebenarnya sekali lagi tambah kali kurang bagi. Komputer bisanya cuma itu. Oleh karena itu masukkan di dalam katakanlah MATLAB gitu ya, eksponensial X gitu. Dia sebenarnya membuat rangkaian deret gitu ya, yang nilainya itu adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat, kemudian 2 faktorial ditambah dengan 3X pangkat 3, kemudian dibagi dengan 3 faktorial dan seterusnya. Ya. Nah, coba Anda lihat di ruas sebelah kanan dari tanda sama dengan ini, ya. Ini tidak ada hal lain selain tambah kali kurang bagi. Ya. Loh, itu ada Pak yang namanya X kuadrat. Nah, X kuadrat itu kan sebenarnya X dikalikan dengan X. X pangkat 3 juga demikian. X dikalikan dengan X dikalikan dengan X. Ya, loh itu ada Pak 2 faktorial itu. 2 faktorial berarti 1 dikalikan 2. 3 faktorial berarti 1 kali 2 dikali 3. Ya. Nah, bentuk seperti ini, bentuk yang di sebelah kanan ruas tanda sama dengan, nah itu bisa diolah dengan menggunakan apa namanya bantuan komputer. Ya. Jadi oleh karena itu gitu ya, kalau misalnya Anda lihat dalam metode numerik gitu ya, ya. Jawaban yang sebenarnya itu biasanya ada X toleransi, terus kemudian ada F toleransi dan lain sebagainya. Itu tujuannya itu adalah bagaimana membuat agar nanti perhitungannya penambahan suku-suku dari deretnya itu ya kira-kira perbedaannya sudah sangat kecil sekali. Apabila perbedaannya sudah sangat sekali, berarti penambahan suku di dalam deret gitu ya, suku-suku di belakang itu tidak memberikan perubahan signifikan terhadap nilai yang diperoleh. Ya, jadi ini adalah bentuk ya dari penyelesaian dengan menggunakan deret. Ya, kalau di TPB kalau boleh tahu deret apa yang Anda gunakan di TPB tahun pertama? Halo, ini jangan-jangan saya putus ini. Pak Fadli, apakah saya putus, Pak? Ada yang deret apa? Deret yang ini pernah diajarin, Pak. Maclaurin udah pernah? Iya, sempat diajarin.
Oke, deret Maclaurin. Kalau dulu pada saat apa namanya metode numerik tahun pertama, gitu ya. Apa sih? Saya mata kuliahnya itu apa? Informasi ya sekarang ya. Pengenalan informasi, teknologi dan informasi, gitu ya. Nah ini biasanya kalau ada penugasan saya minta mahasiswa untuk membuat program numerik bagaimana menghitung eksponensial X, terus kemudian sin X dan cos X. Ya, jadi kalau kita masukkan eksponensial 5 gitu, terus kemudian kan kalau misalnya di dalam Excel atau di dalam MATLAB atau di dalam program-program lain yang Anda gunakan itu langsung keluar nilainya, gitu ya. Eksponen 5 adalah sesuatu, tapi sebenarnya di dalam pemrograman tersebut dia menghitung dengan menggunakan metode deret ini. Ya, jadi tidak keluar dalam bentuk sebenarnya fungsional matematika, tetapi dalam bentuk penerjemahannya itu adalah di dalam bentuk deret ini. Oke, baik, kita lanjutkan, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berhubungan dengan penyelesaian persamaan diferensial, ya? Ternyata dalam penyelesaian persamaan diferensial dengan metode numerik, gitu ya, itu juga tidak beda jauh ketika dia berusaha untuk menjabarkan persamaan matematikanya itu dalam bentuk deret, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat misalnya metode di dalam numerik itu ada metode Runge-Kutta gitu ya. Terus kemudian ODE 123 atau ODE 45 atau ODE 23, oke ya. ODE itu adalah singkatan Ordinary Differential Equation. Kalau 23 itu adalah dia menggunakan ordernya itu 2 dan 3. Kalau 1, 2, 3 berarti menggunakan order 1, 2, dan 3. Kemudian ada tambahan S untuk stiff dan non-stiff, gitu ya. Jadi untuk yang persamaannya itu perbedaan antara deltanya itu yang sangat signifikan, sangat curam, gitu ya. Sedemikian hingga harus dilakukan ini. Jadi metode numerik itu sebenarnya juga melakukan pendekatan berdasarkan pendekatan deret ini, gitu ya. Jadi apa namanya? Banyak metode ya, tapi pada prinsipnya itu yang mereka acu itu adalah biasanya dengan menggunakan deret. Oleh karena itu, kalau kita berhubungan dengan ODE atau Ordinary Differential Equation, metode numerik gitu ya, panjangnya deret itu akan menentukan berapa presisi jawabannya terhadap jawaban yang sesungguhnya. Ya. Nah, oleh karena itu coba kita perhatikan di sini bagaimana kita menyelesaikan persamaan dengan menggunakan metode deret ini. Ya. Deret yang akan kita gunakan ya, itu misalnya yang pertama itu adalah deret pangkat biasa. Ya, jadi deret ini bisa macam-macam. Ada banyak. Saya tadi ada sampaikan ada deret Maclaurin, ada deret Taylor gitu ya. Terus kemudian ada deret pangkat biasa ataukah nanti kita yang akan belajar juga itu adalah deret Frobenius. Ya. Jadi kita mulai yang sederhana terlebih dahulu yaitu adalah bagaimana menggunakan deret pangkat biasa. Deret pangkat biasa itu bentuknya seperti apa? Seperti yang tercantum di dalam persamaan 5.2 gitu ya. Jadi dalam persamaan 5.2 kita akan punya gitu ya asumsi jawaban dari persamaan diferensial 5.1 ya, katakanlah saya punya persamaan diferensialnya itu adalah Y turunan kedua dari Y ditambah dengan suatu fungsi Px gitu ya, dikalikan dengan turunan pertama dari Y ditambah QY dikalikan Y sama dengan 0. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Bagaimana solusi dengan menggunakan deretnya? Kita asumsikan bahwa jawaban Y itu adalah membentuk suatu fungsi deret. Ya. Y sama dengan A0 ditambah dengan A1X ditambah A2X kuadrat dan selanjutnya. Ya, jadi Y ini adalah suatu jawaban dari persamaan diferensial 5.1 ya sebagai fungsi X. Ya. Nah,
Kalau misalnya kita sudah menyatakan, mengasumsikan bahwa jawabannya itu adalah dalam bentuk A0 ditambah A1 dikalikan X dan tambah A2 X kuadrat dan seterusnya, tugas kita selanjutnya itu adalah mencari berapa nilai A0, berapa nilai A1, dan juga berapa nilai A2. Ya. Nah, terus apa yang kita lakukan dengan ini? Oh iya, nggak apa-apa Bu. Iya. Yang kita lakukan selanjutnya adalah ya, kita punya jawaban Y sama dengan A0 ditambah dengan A1X dan ini kita masukkan ke dalam persamaan 5.1. Ya, sekali lagi kita berusaha untuk mencari berapa nilai A0, A1 dan ini. Jadi mirip seperti yang kita lakukan pada saat kita melakukan penyelesaian metode persamaan diferensial order 2 yang non homogen gitu ya. Jadi kita punya asumsi bahwa jawabannya itu adalah gitu ya, A1 ditambah dengan A2X ditambah dengan 3X pangkat 3 gitu ya. Kemudian kita mencari di situ dia adalah konstantanya berapa. Nah, ini juga sama ya. Yang kita lakukan di sini adalah kita masukkan persamaan 5.2 ke dalam 5.1 gitu ya, sedemikian hingga kita dapatkan nanti berapa nilai A0, berapa nilai A1 dan juga berapa nilai A2. Oke. Nah, untuk melakukan hal tersebut apa yang kita lakukan di dalam persamaan 5.1 kita butuh turunan yang kedua. Jadi yang kita lakukan itu adalah menurunkan Y ini ya 2 kali. Ya, menurunkan Y ini 2 kali sedemikian hingga kita mendapatkan turunan yang keduanya. Terus kemudian di sini ada juga turunan pertama. Jadi kita turunkan 1 kali. Ya, jadi ada turunan pertama, ada turunan yang kedua. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Turunan pertama kita masukkan ke dalam suku yang mengandung turunan pertama, kemudian turunan keduanya kita gantikan untuk menggantikan suku yang mengandung turunan yang kedua. Kemudian di sini ada Y, berarti kita tinggal langsung masukkan. Ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita susun ulang persamaan-persamaan yang ada, mirip seperti kita penyelesaian dengan menggunakan metode non homogen yang kemarin, sehingga kita dapatkan berapa nilai A1, A2 dan juga A0. Ya. Oke, baik. Kita akan mencoba untuk menyelesaikan persamaan yang ini. Kita lihat persamaannya itu adalah DY dibagi dengan DX dikurangi Y sama dengan 0. Oke ya, tunggu sebentar. Ya, yuk. Mama, kamu kaos kaki ada nggak? Ya, sepatu ada di mana? Lalu, sepatu ada di mana? Oke, baik. Apa yang kita lakukan misalnya kalau misalnya kita punya masalah seperti yang ada di dalam persamaan 5.1 ini. Jadi ya. Jadi kita punya DY dibagi DX dikurangi dengan Y ya. Itu adalah sama dengan 0 gitu. Kalau misalnya contoh soal seperti ini paling cepat adalah kita tidak perlu menggunakan metode numerik, langsung aja cari solusinya gitu ya. Tapi kita akan coba gitu ya dari yang termudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan menggunakan metode numerik ya. Jadi apa yang Anda lakukan di sini
Ya, saya akan coba menghidupkan cam scanner saya. Oke, saya akan coba menghidupkan cam scanner saya. Oke, saya akan coba stop share screen saya. Oke, terus kemudian saya akan Oke, baik. Apakah sudah terlihat cam scanner saya? Terlihat, Pak. Oke ya. Jadi kita punya persamaan. Di situ adalah persamaannya dalam bentuk oke ya. Kita punya dy dibagi dengan dx ya. Dikurangkan dengan y itu adalah sama dengan 0. Ya. Apa yang kita lakukan gitu ya? Katakanlah kita punya yang pertama kita lakukan itu adalah kita membuat asumsi jawabannya. Kita punya asumsi di sini ya. Jawabannya itu adalah membentuk persamaan dalam bentukan deret gitu ya. Jadi y itu adalah sama dengan itu adalah A0 ditambah dengan A1X ya ditambah dengan A2X kuadrat ditambah dengan A3X pangkat 3 ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ya? Yang kita lakukan itu adalah kita lihat kebutuhan kita itu apa saja. Ya. Kita akan mencari berapa nilai A0, berapa nilai A1, A2 dan juga A3. Oke. Tapi dalam persamaan yang kita hadapi ini, kita punya yang namanya turunan pertama. Ya. Oleh karena itu, asumsi jawaban kita harus lakukan yaitu kita turunkan 1 kali. Ya. Sedemikian hingga saya akan punya dy dibagi dengan dx. Ya, itu adalah sama dengan A1 ditambah dengan 2A2X ditambah dengan 3A3X kuadrat ya ditambah dengan Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kita substitusikan ya. Kita sudah punya di sini ada persamaan deret 1 dan kemudian persamaan deret yang kedua yaitu adalah turunan ya. Jadi persamaan deret turunannya ini kita yang kedua akan kita gantikan ke sini ya. Sedangkan untuk yang di sini akan kita gantikan di sini. Ya, jadi mengembalikan ulang jawaban itu ke dalam persamaan asalnya ya. Jadi apa yang kita dapatkan di sini kita tulis ulang. Di sini akan kita punya A1 ditambah dengan 2A2 ya X ditambah dengan 3A3X pangkat 2 ya. Oke, dikurangkan dengan nah ini ya A0 ditambah dengan A1X ditambah dengan A2X kuadrat ditambah dengan A3X pangkat 3. Ini adalah sama dengan 0. Oke. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Ya, saya melakukan penyusunan ulang persamaan ini. Ya, penyusunan ulang itu dalam suku yang sejenis akan saya kumpulkan ya sedemikian hingga saya nanti itu bisa mendapatkan hubungan atau korelasi antara A0, A1 kemudian A2 dan seterusnya. Ya.
Nah, kalau misalnya saya susun ulang di sini, saya akan mendapatkan itu adalah ya A1 ya yang tidak mengandung X akan saya kumpulkan menjadi 1 ya. Di sini untuk ruas di sebelah sini yang tidak mengandung X itu adalah A1. Sedangkan untuk ruas yang di sebelah sini yang tidak mengandung X itu adalah A0. Ya. Jadi saya akan punya di sini A1 dikurangi dengan A0. Ya. Saya tambahkan dengan sekarang saya akan mengumpulkan untuk ruas atau suku yang memiliki X pangkat 1 yaitu adalah 2A2. Ya, 2A2 di sini, sedangkan di ruas sebelah sini itu adalah min A1X. Ya. Kemudian akan kita kumpulkan lagi untuk yang ruas yang mengandung X kuadrat. Jadi untuk X yang mengandung X kuadrat 3A3 ya ditambah dengan A2X kuadrat ya ditambahkan sama dengan 0. Oke, jadi saya sudah mengelompokkan ya untuk ruas-ruas yang memiliki X yang sejenis gitu ya. Misalnya di sini ada X pangkat 1, di sini X pangkat 2 dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena persamaan ini harus sama dengan 0, maka saya punya hubungan di sini adalah A1 dikurangi dengan A0 itu adalah sama dengan 0. Ya, karena di sini harus 0, di sini harus 0, di sini harus 0 dan juga selanjutnya juga harus 0. Oleh karena itu saya punya di sini hubungannya itu adalah A1 itu adalah sama dengan 0. Ya, atau bisa saya tuliskan di sini itu adalah A1 itu sama dengan A0. Ya, ini saya dapatkan dari sisi yang sebelah sini atau suku yang di awal. Ya. Kemudian selanjutnya itu adalah saya akan punya di sini 2A2 dikurangi dengan A1 itu adalah sama dengan 0 juga. Oke. Kemudian bisa saya lanjutkan. Penyelesaiannya adalah 2A2 sama dengan A1. Ya, maka saya akan punya A2 itu adalah setengah dari A1. Oke, saya lanjutkan untuk suku yang ketiga. Ya, 3A3 ditambah dengan A2 itu adalah sama dengan 0. Ini minus ini ya, minus ya. Maaf, bukan positif. Sehingga saya akan punya di sini itu adalah 3A3 itu adalah sama dengan A2. Ya. Maka akan saya punya di sini ini adalah A3 itu adalah sepertiga A2. Oke. Nah, kalau misalnya saya kelompokkan ke semuanya itu di dalam A0, apa yang terjadi itu adalah ya A1 itu sama dengan A0. Sedangkan A2 itu adalah sebenarnya setengah dari A1. Ya, jadi bisa saya katakan ini sebenarnya A2 itu adalah setengah dari A0. Kenapa dari A0? Karena saya punya di sini korelasi A1 itu adalah sama dengan A0. Ya. Nah, kemudian apa yang ada di sini untuk A3 juga bisa sama saya lakukan hal serupa. Jadi A3 itu adalah sama dengan nantinya itu adalah 1/3 dikalikan 1/2 A0. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan berapa nilai A1, berapa nilai A2 dan juga berapa nilai A3 ya. Sedemikian hingga nantinya kita bisa gantikan di dalam rumusan 1 ini bahwa jawaban kita saya tulis ulang A0 ditambah dengan A1X ditambah dengan A2X kuadrat ditambah dengan A3X pangkat 3. Ya,
maka saya akan punya Y sama dengan, ya, ini adalah A0, oke, ditambah dengan, ya, ingat A1 itu adalah sama dengan A0, A0X, ditambah dengan setengah A0, X kuadrat, ya, ditambah dengan 1/3 dikali 1/2 A0 X pangkat 3 dan selanjutnya. Ya, maka kalau misalnya saya buatkan, saya susun ulang, ini menjadi A0 ditambah dengan atau dikalikan dengan 1 plus X ditambah dengan X kuadrat bagi 2 ditambah dengan X pangkat 3. Ini 2 dikalikan dengan 3 ditambah dengan, nah, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini tadi membentuk deret seperti apa? Kalau misalnya kita lihat tadi deret Maclaurin, ya. Jadi 1 ditambah X kuadrat dibagi dengan 2, ya. Terus kemudian ditambah dengan X pangkat 3 dibagi dengan 2 dikalikan 3, ya, ditambah dengan seterusnya, ya, ada X pangkat 4 ditambah dengan dibagi dengan 2 dikalikan 3 dikalikan dengan 4, ya. Berarti ini nanti akan membuat itu adalah 1 ditambah dengan X ditambah dengan X kuadrat 2 faktorial ditambah dengan X pangkat 3 faktorial dan seterusnya. Ya, jadi kita akan punya di sini 0, ini adalah suatu bentukan istimewa. Kalau misalnya kita lihat di sini, ya, kita kembali lagi ke dalam persamaan ininya. Nah, ini akan membentuk persamaan yang istimewa, ya. Berarti ini itu adalah dikalikan dengan eksponensial X. Oke, untuk para mahasiswa sekalian, jangan khawatir terkait dengan bentukan istimewa ini, gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya kita melaksanakan ujian, terus kemudian ada soal berkaitan dengan penyelesaian deret, tidak kesemuanya akan menjadikan hasilnya itu adalah bentukan-bentukan yang istimewa. Gitu ya, bentukan istimewa sedemikian hingga, karena metode numerik sebenarnya tidak akan sampai kepada bentukan istimewa juga, ya. Nah, untuk penyelesaian dengan menggunakan metode deret ini, ya, cukup sampai dengan Anda mendapatkan berapa nilai A1, berapa nilai A2, dan juga berapa nilai A3, ya. Karena untuk nilai A0 ini pun, ini nanti kita dapatkan dari syarat batas, ya. Jadi yang penting itu adalah nanti Anda hanya akan dibutuhkan itu adalah mendapatkan berapa korelasi A1, A2, dan ini. Jadi kalau misalnya dari saya gitu ya, bentukan yang seperti ini, ya, mohon maaf, ini akan saya kembalikan ke sini. Ya, cukup sampai dengan bentukan yang seperti ini. Pada saat Anda nanti melaksanakan penyelesaian dengan menggunakan metode deret. Dan bentukan seperti ini pun sudah bisa kita entry ke dalam misalnya model komputer atau dan lain sebagainya. Ya, ada yang ditanyakan terkait dengan penyelesaian dengan menggunakan deret ini? Apapun metode deretnya, baik itu nanti Anda akan menggunakan deret pangkat biasa. Jadi ini yang disebut dengan deret pangkat biasa ya. Kenapa disebut pangkat biasa? Gitu ya. Karena kita mengasumsikan bahwa jawabannya itu pangkatnya itu adalah pangkat yang reguler gitu ya. Jadi A0 ditambah dengan A1 dikalikan X, A2, X kuadrat, A3, X pangkat 3. Oke ya, jadi bentuk pangkatnya itu bukan dalam bentuk pangkat pecahan atau bukan bentuk pangkat yang tidak bulat.
pangkatnya itu bulat. Oleh karena itu disebut dengan metode pangkat biasa, gitu ya. Metode apapun metode deret yang Anda gunakan, nanti itu mau pangkatnya biasa atau metode ini, metodenya sama, ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah tindakan pertama yang kita lakukan itu adalah kita buat asumsi bahwa jawaban itu membentuk deret, ya. Nah, karena deret itu mengandung koefisien A0, A1, A2 dan seterusnya, itu yang harus kita cari. Ya, caranya bagaimana mencari itu? Kita masukkan jawaban itu ke dalam persamaan permasalahan kita yang kita hadapi, gitu ya. Terus kemudian dari penyelesaian persamaan tersebut akan kita dapatkan korelasi berapa A0, A1, A2 dan seterusnya. Begitu. Ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin dikonfirmasi? Tidak ada? Oke ya, jadi ini sebagai pengalaman saja gitu ya terkait dengan penyelesaian dengan menggunakan metode apa namanya deret ini gitu. Oke, ini biasanya kalau dalam ujian ini kontribusinya nilainya itu adalah yang lumayan besar. Jadi oleh karena itu usahakan Anda untuk menyelesaikan persamaan ini. Ya, apapun nanti bentukannya itu pada akhirnya itu apakah memberikan korelasi yang istimewa, tidak istimewa gitu ya, atau Anda cukup atau mungkin waktunya habis tinggal belum sampai dengan selesai gitu ya, baru mendapatkan korelasi A1 terhadap A0 gitu ya, atau A2 terhadap 0. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi usahakan untuk menjawab gitu ya sedemikian selengkapnya terkait dengan metode ini. Oke ya. Jadi yang saya bayangkan dengan menggunakan metode numerik ini, yes, itu pasti kompleksitasnya karena berhubungan dengan panjangnya persamaan yang nantinya akan kita masukkan ke dalam persamaan aslinya atau permasalahan aslinya. Seperti yang kita lihat di sini, gitu ya. Meskipun kita pahami bahwa dy per dx dikurangi y sama dengan 0, ini pasti solusinya kalau misalnya kita sudah paham penyelesaian persamaan diferensial order 1, ini udah cepet ini. Ya, tinggal pindahkan y ke kanan, terus kemudian pisahkan variabelnya, sudah ketemu yang namanya itu adalah eksponensial x ditambahkan suatu konstanta, itu adalah jawabannya. Gitu ya. Itu adalah jawabannya, ya, kita paham itu. Ya, tetapi dengan menggunakan metode ini ya, yang kita dapatkan itu adalah runtunannya yang panjang gitu ya. Tetapi metode numerik metode deret ini gitu ya, itu bisa menyelesaikan segala jenis persamaan diferensial yang ada. Ya, oleh karena itu digunakan dalam metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan berhubungan dengan persamaan diferensial atau turunan dari suatu persamaan. Ya, karena ini powerful meskipun jadi kalau misalnya kita lihat runtunannya itu relatif panjang. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau misalnya tidak ditanyakan, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, jadi silakan dipotong kalau misalnya nanti Anda memiliki pertanyaan. Ya, kita tadi sudah selesai dengan contoh 5.1 di mana kita mendapatkan jawabannya itu adalah A0 dikalikan dengan eksponensial X. Ya, jadi sekali lagi untuk penyelesaiannya ya saya tidak mengharuskan Anda untuk mendapatkan jawaban istimewanya. Gitu ya, jawaban istimewanya karena untuk beberapa kasus jawaban istimewa ini tidak kita peroleh gitu ya. Bukan beberapa kasus tapi seringnya kita tidak peroleh. Oleh karena itu nanti yang Anda sampaikan cukup korelasi berapa A1 terhadap A0, A2 terhadap A1 atau A2 terhadap A0. Ini yang juga Anda sampaikan karena memang tugas kita ya berhubungan dengan penyelesaian dengan menggunakan deret ini itu adalah mendapatkan berapa nilai A0, A1, A2 dan selanjutnya. Oke ya. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Oke ya. Nah, ini sedikit lebih kompleks gitu ya. Saya punya
persamaannya itu adalah dy dibagi dx dikurangi dengan 2xy itu adalah sama dengan 0. Ya, dy dibagi dengan dx dikurangi 2xy itu adalah sama dengan 0. Ya. Apa yang saya lakukan persis sama yang seperti tadi lakukan. Saya buat turunan pertamanya. Ya, turunan pertamanya itu adalah A1 ditambah 2A2X ditambah 3A3X kuadrat dan seterusnya. Kenapa saya harus bikin turunan pertamanya? Ya karena di sini membutuhkan turunan pertama. Ya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya substitusi Y ini dengan asumsi jawaban saya ya, kemudian saya kalikan dengan 2 dan X. Sehingga saya peroleh 2A0X ditambah dengan 2A1X kuadrat ditambah dengan A2X pangkat 3 dan seterusnya. Ya, jadi metode yang pertama itu adalah yang saya substitusikan ke dalam persamaan diferensial asalnya. Ya. Nah, selanjutnya saya akan susun ulang persamaannya. Saya akan kumpulkan ya yang memiliki suku-suku yang sejenis dilihat dari variabel x-nya gitu ya. Di sini saya lihat bahwa ada satu variabel di mana tidak memiliki pasangan. Misalnya contohnya di sini adalah A1. Ya. A1 maka saya akan keluarkan A1 ditambah dengan kemudian yang memiliki variabel X saya kumpulkan dengan suku yang memiliki variabel X ya. Sedemikian hingga saya punya di sini 2A2 dikurangi 2A0 dikalikan dengan X. Ya, begitu juga selanjutnya untuk suku yang mengandung X kuadrat dan juga suku yang mengandung X pangkat 3. Ya, jadi ini penyusunan ulang biasa saja. Ya, jadi saya susun ulang persamaan ini seperti biasa. Ya, nah kemudian apa yang saya lakukan di sini? Ya, yang akan saya lakukan di sini ini adalah saya akan mencari berapa nilai A1, A0, A2 dan seterusnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Akhirnya saya tahu bahwa nilai A1 itu adalah sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian nilai A2 itu adalah sama dengan A0. Ya. Kemudian nilai A3-nya itu adalah sama dengan 0. Oke. Jadi saya punya hubungan A4 itu ada seperti demikian. Jadi kalau misalnya nanti dalam ujian Anda sudah mendapatkan korelasi seperti ini ya, bisa dianggap bahwa jawaban Anda sudah sesuai. Gitu ya. Jadi cukup sampai mendapatkan korelasi ini. Oke ya. Kemudian bisa Anda buatkan gitu ya jawabannya, berarti Anda substitusi A1 ini dengan 0, A2 dengan A0, kemudian A4 dengan nilai-nilai yang ada. Ya, jadi saya akan punya Y sama dengan A0 ditambah dengan 1, ini sudah dikelompokkan ya, dikeluarkan semua A0-nya sedemikian hingga membentuk bentukan 1 ditambah X kuadrat ditambah dengan X pangkat 4 dikurangi 2 faktorial ditambah dengan X pangkat 6 dibagi dengan 3 faktorial dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada bentuk istimewanya yaitu A0 dikalikan eksponensial X kuadrat. Tapi sekali lagi gitu ya, bentuk istimewa ini jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu untuk kasus yang biasanya kita hadapi, kita cukupkan sampai dengan mendapatkan korelasi berapa A1, A2, A3 dan seterusnya. Itu saja. Gitu ya. Oke, baik. Ini contohnya. Ya, contoh ini pernah keluar pada saat ujian. Nah, kalau misalnya Anda bertanya, Pak, nanti itu jangan-jangan kalau yang disampaikan di dalam kelas gitu ya, itu yang mudah-mudah, terus kemudian pada saat disampaikan di dalam ujiannya ini yang bentukannya yang susah-susah ya. Nah, saya berikan contoh. Jadi contoh 5.2 ini pernah keluar di dalam ujian gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan gitu,
Nanti soal yang keluar di dalam ujian itu pasti akan menggunakan orde 2, gitu ya, orde 2 untuk penyelesaian deretnya, ya. Tapi pernah juga menggunakan orde 1, ya, tapi umumnya itu adalah orde 2. Ini adalah contoh penyelesaian kalau misalnya kita menggunakan metode, ya, metode pangkat biasa. Kemudian penyelesaiannya dilakukan untuk orde 2. Jadi soalnya itu adalah X kuadrat, ya, dikalikan dengan 2 kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat, dikurangi dengan 3, DY dibagi DX, dikurangi XY sama dengan 0. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Sama seperti yang kita tadi sudah kerjakan. Kita cari dulu turunan kedua dari solusi persamaan kita. Ya, jadi kalau misalnya saya bentukkan dalam bentuk sigma seperti ini, gitu ya, biar nggak panjang. Jadi begini ya, untuk para mahasiswa sekalian, silahkan Anda menggunakan preferensi masing-masing, gitu ya. Ada yang lebih suka menjabarkan deret itu dalam bentuk sigmanya, gitu ya, seperti ini, gitu ya. Ada yang suka menjabarkan seperti tadi yang saya tampilkan di cam scanner saya. Ya, silahkan Anda pilih yang mana, gitu ya. Kadangkala ada yang suka dalam bentuk sigma seperti ini, ya. Tetapi ada juga yang suka menjabarkannya seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Ya, silahkan preferensi Anda mau yang menggunakan sigma ataukah Anda mau menggunakan yang penjabaran yang agak panjang tadi. Ya. Nah, kelebihan dari sigma, gitu ya, penjabaran dengan menggunakan sigma itu adalah bentuk persamaannya jadi tidak terlalu panjang. Ya. Nah, tetapi mungkin di sini dari beberapa Anda mungkin kebingungan itu adalah melihat ada banyak N, gitu ya. Terus kemudian N-nya di sini mulai dari N-2, kenapa minus N-2, gitu ya. Kenapa tidak dengan N pangkat 0 atau N pangkatnya 1 dan lain sebagainya. Mungkin ada yang kebingungan dengan hal tersebut, gitu ya. Nah, jika Anda merasa kebingungan dengan memahami kenapa ini N-2 dan lain sebagainya, nah silahkan untuk menggunakan metode yang tadi saya perlihatkan dengan menggunakan cam scanner. Ya, sama saja. Ya, jadi sama saja, jawabannya itu adalah sama saja. Ya, jadi sekali lagi ini adalah preferensi apakah Anda mau menggunakan sigma ataukah Anda mau menggunakan penjabaran panjang yang tadi seperti ini. Kalau dari saya terus terang gitu ya, saya lebih senang dengan menggunakan penyebaran panjang karena saya bisa tahu gitu ya. Memang efeknya itu jadi lebih panjang, tetapi saya bisa paham. Oh, di sini ini adalah X-nya pangkat 1, di sini pangkat 2 dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini adalah contoh solusi kalau misalnya dengan menggunakan sigma. Jadi kalau misalnya kita punya permasalahan berhubungan D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat, ya, kita turunkan 2 kali. Apa yang kita harus lakukan di sini, gitu ya, kita turunkan tadi Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat, kita turunkan sebanyak 2 kali. Ya, bentuk penurunan 2 kalinya itu akan membentuk hubungan sigma N mulai dari 2 sampai dengan tak hingga, gitu ya. Ini jadi nanti adalah A2 dikalikan dengan 2, ya, dikalikan dengan N-1 itu adalah sama dengan 1 kalau misalnya mulai dari 2, ya. Kemudian X-nya itu adalah 2 dikurang 2 berarti adalah 0. Jadi di sini ini adalah nilainya itu adalah sebenarnya 2A2 nanti ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan 3 dikalikan 6 ya. Oke. 6 ya. 6A3 X pangkat 2 ditambah dengan selanjutnya. Oke ya. Jadi ada yang sudah cepat bisa mengartikan ini, ada juga yang agak lambat. Ya. Jadi silahkan menggunakan sigma ataukah menggunakan penjabaran dengan menggunakan cam scanner ini. Ya. Terus kemudian saya kali dikurangkan dengan 3. Oh, ini salah ya. Ini harusnya minus ya. Ya, ini minus.
Ya, 3, terus kemudian kita kalikan dengan turunan pertamanya. Ya, turunan pertamanya itu adalah N dikalikan AN dikurangi dengan X N min 1. Ya, kemudian kita kurangkan dengan X dikalikan dengan asumsi jawaban yaitu Y sama dengan sigma N mulai dari 0 hingga tak hingga AN XN plus 1. Oke ya. Oke, nah kemudian apa yang saya lakukan sama seperti yang tadi dilakukan. Saya sudah menjabarkan ini, saya akan menyusun ulang. Ya, persamaan-persamaan ini sedemikian hingga itu suku-suku yang sejenis ya itu terkelompokkan menjadi satu. Ya, misalnya di sini untuk suku yang mengandung X gitu ya, ini saya kelompokkan menjadi satu. Sedemikian hingga saya akan memiliki persamaannya itu adalah 6A kuadrat 6A2 dikurangi dengan A0. Ya, nah nanti dari sini saya akan mendapatkan hubungan bahwa A2 gitu ya, A2 itu adalah sama dengan 1/6 dari A0. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya hubungan selanjutnya itu adalah relatif kompleks seperti ini? Ya, sudah Anda jabarkan di sini bahwa nanti korelasinya adalah untuk hubungan yang selanjutnya, ya, misalnya di sini 3N plus 1 AN plus 1 ditambah dengan N dikalikan N min 1 dikalikan dengan AN dikurangi dengan AN min 1 itu adalah sama dengan 0 untuk N di lebih besar atau sama dengan 2. Ya, jadi sekali lagi ya, di sini apa yang Anda lakukan adalah Anda cukup mendapatkan korelasinya sedemikian hingga nantinya korelasi itu akan bisa tertentukan ya dalam bentuk berapa nilai A2-nya terhadap A0-nya dan juga bentuk korelasi seperti ini. Nah, ini adalah cukup untuk menyelesaikan atau Anda tampilkan di dalam lembar jawaban Anda. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau misalnya tidak ada, Anda coba selesaikan persamaan ini. Ya. Kita latihan dengan menggunakan persamaan ini. Ya, jadi X kuadrat dikalikan D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat dikurangi dengan X DY DX ditambah dengan 1 min X dikalikan Y sama dengan 0. Ya, silahkan dicoba. Ya, saya berikan waktunya untuk kita selesaikan bersama. Ya, silahkan. Ya. Nanti mungkin akan saya minta 1 atau 2 mahasiswa untuk menyampaikan jawabannya ya terkait dengan permasalahan ini. Oke, dipahami soalnya? Bagaimana? Oke, saya berikan waktu kurang lebih 20 menit gitu ya untuk kita berusaha menyelesaikan persamaan ini terus kemudian nanti saya minta 1 dari atau 2 dari Anda untuk menyampaikan jawabannya. Oke, silahkan.
Halo Pak Fadli? Halo Panton. Gimana? Sudah di workshop? Sudah dong Pak. Oh, Udah di workshop Pak. hah? Udah di workshop Pak. Oh, Ini belakangnya reaktor Pak. hah? Ini Oh, belakangnya reaktor Pak. commissioning berapa lama Pak? Apa Pak? Mau commissioning berapa lama nih? Commissioning 3 minggu Panton. Oh, 3 minggu. Oh, Ya. jadi minggu kemarin baru minggu pertama ya? Minggu pertama ya. Ada 2 alat soalnya Panton. Yang satu alat ini commissioning tahap 2-nya. Satu alat lagi mulai commissioning minggu depan seminggu. Oh, gitu. Jadi saya mantau lewat handphone aja Pak sambil dengerin. Oh, berarti nggak di, oh tapi udah di workshop ya? Oh, di workshopnya Apa, boleh Pak? ya pakai handphone? Boleh Pak, boleh. Soalnya tamu khusus. Kenapa? Soalnya tamu khusus Pak, jadi boleh. Oh, itu memang workshop untuk pembuatan alat-alat ini ya? Iya Pak, machinery industry gitu deh Pak. Oh, itu malah ada ya di Kudus ya? Ada Pak, gede banget Pak. Oh, punyanya ini Jarum bukan ya? Bukan Pak, Pura Baru Taman namanya Pak. Oh, punyanya Pura. Iya, Sebentar kok kelihatannya saya pernah ini ya. Pura itu bukannya kantornya di Pancoran tuh ya? ya yang segedung sama EMI juga ada kantor pusatnya satu. Oh, di situ ya. Oh, jadi Ya, Pura. segedung sama EMI. Itu punyanya alumni atau bukan ya? Punyanya sih bukan, cuman kalau divisi engineeringnya ini direkturnya TM88. Oh, bisa kontak. Ini dapat dari mana itu kontaknya dulu ya? Kayaknya Pak Riki Pak. Oh, Pak Riki ya. Ya, Tapi memang dia bikin untuk skala pabrik ya, gitu ya. ya industri machinery skala pabrik itu memang Pak. Ada beberapa di sini juga ada bikin reaktor yang ukurannya sampai berapa meter kubik juga ada gitu. Tapi pendanaan dari ini ya, dari PDP Pak. BPDP. Ya, kerjaannya BPDP. Sama Pak Sibdi sama Bu Mel juga. Oh, begitu. Iya. Minggu depan kayaknya Om Bos mau kesini juga. Oh, minggu depan. Gitu ya. Ya. Oh, gantian. Dan ya gantian kayaknya. Bu Mel kan minggu pertama, Pak Sibdi minggu kedua. Mungkin Om Bos kayaknya bakal ikut juga minggu depan. Oke. Pak, yang masalah sama asisten udah clear ya Pak? Udah di-clearkan dengan asisten Pak? Oh, gitu ya. Atau mau Ya, disampaikan masalah. di kelas ini? Ya, nggak usah Pak. Oh, nggak usah. Nggak usah Pak. Ini Pak Fadri takut Sudah ini. saya japri dan sudah dapat konfirmasinya semua Pak. Oh, oke. Dan ini. Ya, ini apa namanya? Ini para mahasiswa pada dakdikduk nggak melihat hasil ujian 1? Ujian 1. Tapi kayaknya bagus-bagus kayaknya Pak. Kenapa? Kayaknya bagus-bagus Pak. Ya.
feeling saya sih mungkin untuk Ganesha nggak terlalu masalah ya kalau misalnya Iya, soal random sampling sih kayaknya bagus kok. Hah? Random sampling doang kayaknya kemarin bagus-bagus kok. Oke, baik. Ada yang sudah bisa menyelesaikan persamaan ini? Ini kelasnya masih terbawa suasana liburan ini. Kayak masih tenang dengan ini. Kayak kelihatan liburnya kurang panjang nih. Saya nggak dapat libur Pak dari hari Senin udah di sini. Pak. Cuti bersama saya pulangnya jam 12:30 malam dari workshop Pak. Oh gitu. Kok bisa jam 1 malam memang commissioningnya panjang gitu? Ya. Ada beberapa reaksi waktu itu yang sempat trouble reaktornya trip. Jadi dilanjut. Nah karena dilanjut jadinya estimasinya waktunya mundur. Harusnya selesainya maghrib, selesainya jadi tengah malam. Oke, ini para mahasiswa sekarang ini sekaligus ini cerita-cerita terkait dengan commissioning gitu. Jadi kalau ada pabrik gitu ya, pabrik yang akan diserah terimakan dari kontraktor. Kontraktor itu adalah mereka yang membangun kepada owner. Jadi diserahkan dari kontraktor kepada owner. Ada istilahnya itu adalah commissioning atau uji performa. Ya, jadi alat-alat yang ada itu dicoba, digunakan, gitu ya. Apakah menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang didesain enggak? Ya, nah ini Pak Fadli ini sedang ada di mana Kudus ya, Pak Fadli ya? Iya Pak, di Kudus Pak. Sedang ada di Kudus untuk melakukan uji performa atau commissioning untuk unit katalis, gitu ya. Jadi reaksi bentukan katalis. Nah, tentu saja commissioning ini bukan skalanya bukan lab yang pakai gelas kecil, ukuran cuma berapa mililiter gitu ya. Tapi ini ukurannya udah besar sekali ya. Ya. Iya. Kalau ini hitungannya demo plan sih Pak, 1 ton per hari. Oh, itu udah produksinya udah 1 ton per hari gitu ya. Kita bayangkan 1 ton berarti 1000 kilo per hari gitu ya. Reaksinya batch atau ini Pak Fadli? Batch Ada atau 2 reaktor Pak, yang satu batch, yang batch itu skala 350 kilo per batch, yang kontinunya skala 1 ton per hari. sebentar, ini commissioning pabrik katalis atau commissioning reaksi ini? Dua-duanya Reaksi. Pak, ada pabrik dan ada reaksi. Oh enggak, yang dihidrogenasi atau yang ini? Oh bukan Pak, bukan. Dikarboksilasi itu ya? Bukan. Bukan. Yang kerjaan saya di bawah Pak, yang di pilot. Yang Ya, bikin yang di bensin. pilot. Kalau yang bikin bensin itu kan, kalau yang di ini di Kudus ini? Ya ini. Oh itu. Iya. Jadi pembesaran dari ukuran dari yang ada di pilot ya ini ya? Iya, kalau di pilot 10 liter per hari, kalau di sini 1 ton per hari. 1 ton sampai 2,5 ton per hari. Oh, gitu dari ininya. Oke, berarti ada supply CPO juga ya? Iya, betul Pak. CPO terus kemudian di continuous ya? Berarti udahan ya? Continuous Pak. Oke. Ada masalah? Tidak ada masalah? Katalisnya berjalan dengan baik? Banyak sekali masalahnya Pak. Ya namanya commissioning Pak, alat baru dan segala macam. Masih ada bocor-bocor, perpek reaktor yang mungkin jadi sealant yang nggak cocok. Ada trip di beberapa alat. Ada ya lumayan banyak lah Banten. Oh, tapi ini commissioningnya di workshop ya? Bukan Di workshop Pak. Belum dibawa, masih modelnya parsial gitu Pak. Jadi commissioningnya per alat.
Oh, masih peralat ya. Betul. Nanti Desember bakal ada commissioning lagi yang modelnya unit. Yang Oh, modelnya sudah satu rangkaian. ini tekanannya berapa, Pak Fadli? Kalau ini rendah Bapak, atmosferik. Oh, Cuma atmosferik. temperaturnya tinggi. Oke, jadi untuk apa namanya ini ya. Jadi tidak perlu yang pakai autoclave besar itu ya. Oh iya, enggak Pak. Oke oke. Ini. Nanti itu alatnya dibawa kemana? Ke kampus? Iya Pak, Bandung Pak. Lokasinya di Belum bawah ya? tahu Pak. Bisa jadi mungkin ada harapan soreang kayaknya Pak. Kenapa? JTO Pak. JTO mungkin Pak. Ada harapan JTO mungkin Pak. Oh JTO ya? Mau di Ada JTO? kemungkinan. Oh jadi nanti TRK pindah semua ke JTO ya? Waduh. Gitu. Luasannya berapa ininya? Tapaknya? Kecil kok Pak. Demo plan-nya 4 kontainer. 4 kontainer 20 kubik. Oh 4 kontainer. Tapi kontainer yang panjang itu kan? Ya, 2 kontainer 20 kubik itu panjang berapa meter kemarin ya? Saya lupa angkanya Pak. Tapi lumayan sih Pak. Kalau dibawa ke Ganesha penuh aja pokoknya parkiran TK Pak. Oh iyalah dengan ini. Tapi kan itu seru kan jadi apa namanya? Ini. Ini kemarin pendanaan dari mana? BPDP Pak. Oh BPDP ini. Iya. Oh ini BPDP ya, bukan Iya. Ristek BRIN itu ya? Bukan Pak, BPDP Pak. Oh BPDP dari ininya. Ya. Kalau atmosfer berarti ketebalannya nggak seberapa tebal juga ya reaktornya ya? Enggak Pak. Ini yang masalah tuh ini Pak, temperatur sama apa? Ya temperatur sama flow gitu masih banyak permasalahan itu. Ya temperaturnya nggak panas, kurang panas. Jadi ya masalah ini Pak, distribusi keseragaman dan lain segala macam. Oh, gitu ya. Kalau flow apa nih control valve-nya nggak ini? Iya. Oke. Ya begitulah. Coba Anda ini baru demo plan kan ya. Kalau Iya, misalnya satu pabrik besar, gitu. Waduh, itu satu pabrik besar ini pasti akan lebih kompleks lagi. Iya, Ya itulah tantangannya teknik kimia gitu ya. Iya. Ini kalau dari 2000 berapa ini 2019 ini ya? Benar ya? Iya Pak, 2019. 2019 ini ada yang merasa salah masuk jurusan teknik kimia enggak nih? Ketua 2019 siapa 2019 ini? Atau ini kita punya ketua kelas enggak ini ketua kelas? Abed ya, Abed. Hah? Abed kalau nggak salah deh Pak. Albert ya? Abed Nego kalau nggak salah deh Pak. Bukannya Ya, Pak. ketua ya? Saya Pak, Abed Nego Pak. Oh ya, Anda merasa masalah masuk jurusan atau enggak? Kalau misalnya di FTI saya nggak salah sih Pak. Oh ya nih, Abed Nego. Enggak salah. Enggak Pak, kalau di FTI enggak Pak. Teknik kimia memang udah pas gitu Pak. Anda tadi dengar ceritanya Pak Fadli ini tertantang nggak nih? Masih belum kepikiran Pak, ingin menjalani aja lah yang masih bisa dijalanin. Sudah kebayang nih, tugas teknik kimia itu adalah merancang unit besar dan harus tanda kutip mempertanggungjawabkannya dalam bentuk commissioning, gitu kan.
Anda salah merancang ketahuan ini komisioning. Jadi nggak bisa komisioning orang lain gitu yang merancang kita, terus kemudian yang merancang orang lain nggak. Biasanya kita merancang ya kita harus mempertanggungjawabkan itu gitu ya sampai dengan komisioning. Ya, nah itu sebenarnya tantangannya di situ gitu ya. Nah, makanya ini Pak Fadli ini sampai 2 minggu lebih nih ya, 3 minggu ya nanti 3 rencananya ya minggu Pak Fadli. nonton. Oh, gitu. Ya, jadi ini apa namanya memacu adrenalin ini pada saat commissioning pabrik ini. Ya, ada yang bocor, ada yang apa namanya unitnya tidak jalan gitu kan ya. Kayak pompa Iya, Pak. tiba-tiba mati. Mungkin mati itu ini ya. Pernah saya alami itu adalah pompa itu arah putarannya balik. Oh iya, di sini juga kemarin begitu Pak, kebalik arah putaran hidrolik penekan Jadi yang dorong malah ngangkat. nah itu dia. Kayak kalau cuma balik aja sih nggak ada masalah gitu ya Iya. dari ini. Cuma kalau unitnya apa namanya ini bisa jebol itu strainer dan lain sebagainya itu. Kayak kan posisinya itu di suction ya. Sekarang kebalik nih. Suction itu jadi discharge. Yang low pressure menjadi high pressure. Nah, itu kalau nggak diantisipasi wah Pecah. Pecah semua itu dari ini. Gitu ya. Jadi apa namanya tantangannya memang menarik sih dalam dunia apa namanya commissioning ini. Itu tuh dari ini. Ya. Itu masih apa namanya mendingan waktu dulu pernah yang ini adalah dinding dari ini kebetulan nggak ada flare-nya ya, dibuang-buang aja ya gitu ya. Iya, sistemnya masih venting gitu doang Pak, belum di flare. Dulu pernah saya itu flare itu di flare temperaturnya terlalu tinggi, dinding-dindingnya rontok semua ini. Oh. Ya, enak untuk diceritakan, tetapi pada saat mengalami ada dikduk juga. Betul Pak. Ya apalagi unit-unit high pressure gitu tekanan tinggi itu seperti itu. Waduh, kalau misalnya ada kebocoran apa namanya pecah dan lain sebagainya ini yang jadi masalah ini dari ini. Oke baik, bagaimana? Ada yang sudah bisa menyampaikan jawabannya? Sudah ketemu jawabannya? A0-nya berapa? Abednego. Iya Pak. Oh iya. Oke, udah ada? Oke, ini yang terlihat di dalam layar saya ada Tito. Pak. Halo Pak. Ya, halo Tito, suara Anda kecil sekali. Iya, mungkin mic-nya agak kurang itu ya Pak. Sudah besar nih. Gimana jawabannya? Agak kurang paham Pak, jadi agak kesulitan, jadi belum agak kesulitan. Kesulitannya di mana? Nah, ini kenapa Anda tidak menyampaikan ke ini? Kesulitannya di mana? Saya belum benar-benar memahami rumusnya secara pasti, jadi mungkin harus dipelajari ulang sih nanti sih pasti. Oh, mempelajari ulang gitu ya dan ini. Oke, kemudian di sini yang terlihat di saya juga ada ini Rebecca Anastasia. Iya Pak. Ya, bagaimana? Nggak yakin Pak. Wah, ketidakyakinannya di mana nih? Jawabannya itu beda Pak. Kalau misalnya saya cari Y-nya itu sampai pangkat 3
Itu beda jawabannya sama kalau cuman cari sampai pangkat 2, Pak. Oh, gitu. Dapat A0-nya berapa? 0 sih, Pak. Oke, terus A1-nya? A1-nya sama dengan A2, Pak. Oke, sama dengan A3-nya? A3-nya sepertiga A1. Oke, terus kemudian sebentar ya, sebentar. A0, ya, terus kemudian A1, ya, terus kemudian tapi Anda sudah mendapatkan sampai dengan A3 ya? Iya, kalau nyarinya kalau sampai sana aja, Y-nya itu jadi A1X kali 1 tambah X kuadrat per 3 gitu, Pak. Oke, coba saya tuliskan gitu ya, jawabannya seperti apa? Y sama dengan A1X kali A1X dikalikan A1X ditambah. Enggak, Pak. A1X dikali 1 tambah X kuadrat per 3. Sebentar, A1X dikalikan dengan Itu dalam kurung, Pak. Dalam dalam kurung 1 tambah X kuadrat per 3. 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 3. Iya, kalau itu carinya sampai sana, Pak. Kalau misalnya ada tambah suku baru gitu, jadi beda lagi, Pak. Oke, kalau tambah suku baru jadinya? Jadinya A3-nya itu 1/4 A1, Pak. Jadi aneh, Pak. Oke, baik. Coba kita selesaikan bersama-sama ya. Oke, terkait dengan penyelesaian ini. Oke ya. Ini juga soal saya temukan kemarin aja nih. Ngambil aja dari suatu ini. Apakah cam scanner saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Ya, sekarang kita coba selesaikan. Saya punya X kuadrat, ya. Saya bikin landscape supaya nanti kalau panjang itu nggak ada masalah. D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat dikurangi dengan X DY dibagi dengan DX, ya, ditambah dengan 1 dikurangi X dikalikan Y sama dengan 0. Ya, ini supaya tidak menjadi masalah apa yang saya lakukan, ya udah saya panjangkan saja supaya ya ditambah dengan X DY dibagi dengan DX ditambah dengan ini kalikan Y dikurangi dengan X dikalikan Y sama dengan 0. Oke ya, tidak ada masalah ya. Sampai dengan rumusan yang terakhir ini. Ya. Nah, kemudian apa yang saya punya? Saya punya jawabannya, ya, yaitu adalah Y sama dengan A0 ditambah dengan A1X ditambah dengan A2X kuadrat ditambah dengan A3X pangkat 3. Oke. Terus kemudian saya membutuhkan DX karena di sini ada DX-nya. Ya, saya turunkan pertama ini. Sehingga saya akan punya di sini A0-nya hilang. Ya, koefisien diturunkan kan jadi 0. Kemudian saya akan punya di sini A1 ditambah dengan ya 2A2 ditambah dengan 3A3X pangkat 2 ditambah dengan ini kalau misalnya saya lanjutkan lagi ini juga jadi 4A pangkat 4X pangkat 3. Gitu kan ya. Oke. Saya akan punya turunan yang kedua karena di dalam permasalahan saya ada turunan yang kedua. Saya akan punya D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat itu adalah sama dengan A1-nya karena koefisien hilang. Ya. Jadi yang tersisa di sini saya tinggal memiliki yaitu adalah 2A2. Oke. Terus kemudian di sini ada 6A3X. Ya, kemudian saya tambahkan dengan
Ya, di sini akan saya kalikan menjadikan 12 A4X kuadrat, ya. Terus kemudian di sini akan ini ya, maaf, ini saya tambah. Oke, jadi masih ada suku berikutnya. Oke. Kalau misalnya ini saya masih akan tambahkan, gitu ya, maka saya akan punya di sini ini adalah ya 5 kali 4 adalah 20 ya A5 X pangkat berapa? 43. Ya, ditambah dengan ya. Jadi untuk dari Y ke DY tinggal kita turunkan sekali, kemudian dari DY ke DX kita turunkan lagi. Ya, sehingga saya dapat ini. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, saya akan memasukkan ke dalam persamaan 2 ini. Ya, saya akan substitusikan. Ya, saya akan substitusikan sedemikian hingga apa yang saya peroleh di sini adalah X kuadrat. Nah, oke. 2A2 ditambah dengan 6A3X ya, ditambah dengan 12A4X kuadrat ya, ditambah dengan 20A5X pangkat 3 ya. Oke. Kemudian akan saya tambahkan di sini X saya kalikan dengan A1 ditambah dengan 2A2X ya, ditambah dengan 3A3X kuadrat ditambah dengan 4A4X pangkat 3 ya, ditambah dengan, wah ini kelihatannya panjang nih. Ya, karena panjang, apa yang saya lakukan, ya, saya kembali menggunakan rumusan ini aja ya. Oke, jadi 1 dikurangi X dikalikan dengan A0 ditambah dengan A1X ditambah dengan A2X kuadrat ditambah dengan A3X pangkat 3. Nah, sama dengan 0. Ya, jadi rumusan saya itu apa namanya relatif panjang, ya. Nah, apa yang saya lakukan di sini, ya? Saya punya rumusan yang panjang ini, yang akan saya lakukan itu adalah saya akan kelompok-kelompokkan sedemikian hingga saya akan memiliki hubungan dalam suku yang sejenis. Sejenis itu maksudnya apa? Kalau yang dikalikan dengan X, saya kelompokkan dengan dikalikan X. Kalau kalikan dengan X kuadrat, saya kelompokkan semuanya dalam X kuadrat dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, apa yang saya dapatkan di sini, ya, adakah yang tidak dikalikan dengan X? Ada satu ya, yaitu adalah A0 di sini. Ya, A0 di sini tidak dikalikan dengan X, di sini semuanya mengandung X semua. Ya, karena ini dikalikan X kuadrat, ini dikalikan dengan X, ya. Nah, di sini ada satu yang tidak dikalikan dengan X, yaitu A0. Maka saya di sini akan dapatkan bahwa nilai itu adalah A0. Oke. A0 saya tambahkan dengan ini akan saya kelompokkan dengan pengalinya yang sekarang itu adalah pengali X. Ya, pengali X, ya. Kalau di sini ini pasti nanti 2A2X kuadrat. Ya, jadi lupakan untuk sisi yang di sebelah depan. Ya, pasti ini X terendahnya itu adalah X pangkat 2. Ya, ini X pangkat 3, ini X pangkat 4, ya. Jadi di sini tidak mengandung yang namanya X pangkat 1. Ya, terus kemudian bagaimana untuk di sisi yang sebelah sini? Ya, di sisi sebelah sini kita mengandung 1, yaitu ada di sini ada A1. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini? Ya, kita tuliskan A1. Ya.
Untuk suku berikutnya, ini nanti pasti sukunya akan lebih X kuadrat, ini X3, pangkat 3, terus kemudian di sini X pangkat 4. Oke. Bagaimana untuk sisi yang di sebelah sini? Ya, kita kalikan 1 terlebih dahulu, jadi A0, itu yang sudah ada di depan di sini. Ya, terus kemudian ada juga A1X kalikan 1. Ya, maka jadinya kita dapatkan di sini adalah yang namanya plus A1. Oke, kalau misalnya ini A2 dan lain sebagainya sudah kita lupakan. Ya, terus kemudian ada pengali X juga di sini. Ya, jadi kita dengan A0, terus kemudian di sini ada dikalikan dengan X dikalikan dengan ini jadi X kuadrat. Jadi di sini yang tersisa itu adalah tinggal minus A0, ya, kita kalikan dengan X. Ya, sama Anastasia. Untuk yang pertama, suku yang di X-nya. Kemudian kalau misalnya sudah dengan X-nya, maka kita cari sekarang yang X kuadrat. Ya, X kuadrat. Ya, tadi X baru X pangkat 1. Ya, sekarang kita cari itu adalah X kuadrat. Untuk X kuadrat bagaimana? Ya, ini 2A2 X kuadrat. Maka kita akan dapatkan di sini. Ya. Maaf, itu yang yang maaf. Iya, Ya, itu betul. minus. Maaf. Sorry. Ini saya terlihat ini. Maaf ya, betul. Oke, jadi ini minus. Aduh, maaf. Ya. Jadi ini apa namanya? A1 minus A1 dikurangi A0, betul ya? Oke, maaf, ini minus. Betul, Pak. Oke, ya. Minus. Oke, saya lanjutkan. Ya, untuk apa namanya? X kuadrat seperti apa? Ya, X kuadrat saya akan punya di sini 2A2, ya, X kuadrat, ya. Kemudian kita cari di sini yang mengandung ininya adalah X kuadrat, ya, yaitu adalah X dikalikan 2A2X, ya, ini akan menjadi X kuadrat, ya. Jadi nantinya di sini ini adalah min, ya, ini dikalikan ini adalah 2A2. Oke, X kuadratnya ini nanti akan saya keluarkan. Ya. Terus kemudian untuk di sebelah sini yang X kuadrat yang mana? Ya, ini adalah A2X kuadrat. Ya, jadi kita tambahkan di sini ditambah dengan A2X kuadrat. Ya, X-nya nanti akan saya keluarkan juga. Ya, sorry, ini tambah. Kemudian akan saya kurangkan dengan di sini min A1X kuadrat. Jadi di sini min A1X kuadrat. Ya, jadi ini sekali lagi ini saya coret, ya. A2 ya, ketemu dengan apa namanya ini juga akan yang terjadi itu adalah saya akan coret. Ya, jadi saya akan ketemu nantinya itu adalah A2 dikurangi A1 itu adalah sama dengan 0. Ya, jadi saya sudah punya korelasi A0 sama dengan 0, A2 sama dengan A1, ya, tinggal saya lanjutkan lagi. Ya, terus kemudian saya tambahkan lagi, saya sudah dengan X kuadrat. Ya, sekarang apa yang saya lakukan? Saya akan mencari dengan yang X pangkat 3. X pangkat 3. Jadi untuk X pangkat 3 seperti apa? Nah, ini akan saya cari untuk suku-suku yang mengandung X pangkat 3. Ya, jadi ini X kuadrat dikalikan dengan 6A3X itu akan saya dapatkan di sini adalah nilainya itu adalah 6A3. Ya, nanti X pangkat 3. Ya, kemudian saya akan mencari di sini mana yang suku mengandung X pangkat 3. Nah, ini ada gitu ya, yaitu X dikalikan dengan 3A3X pangkat 2. Ya, di mana itu nilainya itu adalah di sini minus 3A3X pangkat 3. Oke.
Terus kemudian di sini saya juga akan mencari X pangkat 3-nya, yaitu adalah saya dapatkan itu adalah plus A3 ya, A3 X pangkat 3 ya dikurangi dengan ya A2 X pangkat 3. Ya, ini kalikan dengan X pangkat 3. Oke. Terus kemudian apa yang saya dapatkan di sini? Oke, ini oke ya, sama dengan 0. Oke, jadi korelasi yang akan saya dapatkan di sini saya dapatkan bahwa A0 ini adalah sama dengan 0, maka A0 itu adalah sama dengan 0. Oke ya. Terus kemudian di sini sudah jelas A0 itu juga sama dengan 0, maka ketika saya substitusi saya akan mendapatkan di sini A0-nya sudah langsung sama dengan 0. Oke ya. Terus kemudian dari ruas yang ketiga, oke ya, dari suku yang ketiga saya akan mendapatkan bahwa A2 dikurangi A1 itu adalah sama dengan 0. Ya, maka apa yang saya dapatkan di sini, saya akan punya A2 sama dengan A1. Oke, nah kemudian apa yang saya dapatkan di sini, ya, dari suku yang keempat itu adalah 6 A3 dikurangi dengan 3 A3 plus A3 dikurangi A2 itu adalah sama dengan 0. Ya. Apa yang saya dapatkan di sini, saya 6 dikurangi 3, itu adalah 3 ditambah dengan 1, jadi 4A3 dikurangi A2, itu adalah sama dengan 0. Oke, maka apa yang saya dapatkan di sini, saya akan punya yang namanya A3, itu adalah A2 per 4. Oke, jadi saya sudah punya A0, ada A1, terus kemudian ada maaf, ini betul, gitu ya. Jadi kalau misalnya demikian, saya substitusikan pada jawaban saya, Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah dengan A2X kuadrat tambah dengan A3X pangkat 3. Ya, maka saya akan dapatkan di sini itu adalah A0-nya itu adalah 0. Ya, kemudian A1-nya itu adalah tetap di sini ada A1X ya ditambah dengan ini berapa? A2-nya digantikan dengan A1X kuadrat ditambah dengan ya ini A3 sama dengan A2 dibagi dengan 4, A2 itu adalah sama dengan A1, berarti itu adalah A1 per 4 X pangkat 3 ya sekian. Ya, ini kalau misalnya kita cukupkan sampai dengan deret dengan pangkatnya itu adalah 3. Ya. Nah, tentu saja seperti apa kalau misalnya kita hubungannya dengan numerik, nanti itu aku harus ada ditambah. Gitu ya, ditambah sampai dengan kita punya nanti itu korelasinya A4 terhadap A3 seperti apa, terus kemudian A5 terhadap A4 seperti apa, A6 terhadap A5 juga seperti apa. Jadi ini masih bisa berlanjut. Tapi sekali lagi ya, untuk ujian Anda sampai dengan cukupkan sampai di sini saja. Ya, sampai di mana Anda mendapatkan korelasi A3 terhadap A2, A2 terhadap A1 dan seterusnya. Ya. Oke, bagaimana? Ya. Apakah dirasa susah untuk penyelesaian dengan menggunakan metode deret ini? Tidak ya? Sepertinya perlu dipahami lagi, Pak. Hah? Perlu dipahami lagi apa? Pak, ini memang butuh ini ya, kalau dari ujian yang sering saya dapat komentar dari mahasiswa gitu ya. Karena ini panjang, sebenarnya karena panjang aja. Gitu ya, karena panjang saja Anda butuh konsentrasi lebih. Gitu ya. Karena apa? Ini Anda harus mencari nih mana suku yang sejenis, mana suku yang berbeda jenis gitu ya. Karena itu di pengelompokannya berdasarkan suku-suku yang sejenis. Misalnya yang dikalikan dengan X, kemudian yang suku yang dikalikan dengan X kuadrat, kemudian X pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi sekali lagi
ini butuh konsentrasi untuk bisa mendapatkan berapa nilai A1, A2, kemudian A3 gitu ya. Oke, bagaimana tadi? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, siapa tadi? Anastasia atau siapa tadi? Pak, izin bertanya. Itu untuk setiap turunannya sukunya itu bertambah terus ya Pak, dari A3 ke A4, A5 gitu. Gimana? Untuk turunannya? Kan awalnya kalau untuk Y kan dia cuma sampai A3, terus turunan pertamanya sampai A4, turunan keduanya sampai A5 itu selalu bertambah ya Pak? Turunan ininya sampai dengan A5. Oke. Sebenarnya saya berhenti di A3 juga tidak ada masalah. Gitu ya. Misalnya saya stop sampai dengan A3 di sini, oke, tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Jadi 6A3X ditambah dengan titik-titik gitu ya, nggak ada masalah. Ya. Pak, Ya. mau tanya, berarti kalau misalkan kayak gini nggak perlu kita selesain sampai ketemu polanya ya Pak? Atau harus sampai ketemu polanya? Enggak perlu polanya gitu. Gitu ya. Oke, makasih. Betul, gitu ya. Anda tidak perlu mencari polanya seperti apa, seperti yang tadi itu sampai ada ketemu X kuadrat dibagi dengan 2 faktorial, dengan ini nggak perlu sampai ketemu polanya. Oke, karena kebanyakan, ini perlu saya sampaikan, kebanyakannya nanti itu tidak akan ada polanya. Oke, tetapi bisa diestimasi berapa korelasi antara misalnya A5 dengan A4, gitu ya. Terus kemudian A6 dengan A5, gitu ya. A5 kan sudah diketahui ada hubungan A5 itu adalah sebagai fungsi A4. A4 juga sudah diketahui dari apa? Dari hubungan dari A4 terhadap fungsi A3, gitu ya. A3 dengan ini, nah itu, gitu ya. Jadi tidak perlu sampai kepada polanya. Oke, baik. Ya. Seperti yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ini memang butuh ketelitian gitu ya, butuh fokus gitu ya. Karena di sini sebenarnya metode ini kalau saya bilang itu adalah metode straightforward saja. Guys, metode mirip seperti penyelesaian non homogen gitu ya di dalam penyelesaian persamaan diferensial order 2 yang dengan menggunakan koefisien tak tentu gitu kan. Kita juga substitusi juga kan metode di situ. Cuma di sini karena kita membentuk deret gitu ya, jadi agak sedikit panjang gitu ya. Baik itu dengan menggunakan sigma maupun dengan metode yang tadi saya jabarkan lewat kamera ini gitu ya, itu dua-duanya butuh ketelitian gitu ya, butuh fokus dan butuh ketelitian untuk bisa mendapatkan berapa A0, berapa A1, berapa A2 dan juga berapa A3 gitu ya. Oke, baik. Jika tidak ada atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Jika tidak ada pertanyaan, gitu ya, untuk kuliah hari ini saya cukupkan di sini. Ya, nanti minggu depan kita akan masuk ke Frobenius, gitu. Jadi ada permasalahan terkait dengan penyelesaian dengan menggunakan metode metode pangkat biasa ini. Apa permasalahan itu adalah kalau persamaan ini membentuk hubungan yang sirkuler. Oke, sirkuler artinya apa? Anda nanti bisa mendapatkan nilai A0 itu adalah sama dengan 0, A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, A3 itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu kalau misalnya A1 0, A2 0, A3 0 dan terusnya sampai dengan 0 ya semuanya persamaan itu Y sama dengan 0 gitu ya. Nah itu adalah bentuk yang dimana kita ketemu dengan bentuk yang sirkuler ya. Oleh karena itu penyelesaian kalau misalnya untuk dengan sirkuler itu kita akan menggunakan deret yang namanya adalah deret Frobenius. Di dalam deret Frobenius itu pangkat dari X-nya tidak bilangan bulat. Bisa jadi dia dalam bentuk pecahan. Gitu ya. Jadi pecahan bagaimana untuk ini. Jadi nanti pangkatnya itu bisa pangkat A1X pangkat setengah, A2X pangkat 1,5 gitu ya dengan ini. Nah, tujuannya apa? Supaya membentuk persamaan non sirkuler. Gitu.
Oke, baik, tapi itu nanti di minggu depan gitu ya. Jadi untuk minggu ini tugas Anda adalah memahami dahulu untuk yang metode pangkat biasa. Gitu ya. Power law biasa saja. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mengingatkan aja untuk tugas yang harus Anda selesaikan, yaitu Anda membuat matriks penyelesaian persamaan diferensial order 2 dan juga persamaan simultan ya. Oke. Untuk due date-nya tabel, Pak. betul, tabel itu. Oke, Pak. Ya. Untuk due date-nya itu dilaksanakan 2 minggu. Ya, jadi ini minggu pertama, jadi kemudian nanti submission-nya di minggu ke-3 November. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya, gitu ya. Kita sudahi dan selamat menjalankan aktivitas lanjutan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak.